Assalamualaikum semua, kembali lagi di MyTech bersama Fadil. Dan video ini adalah video racikan rakit PC, atau lebih tepatnya adalah semi rakit PC, karena di sini udah ada beberapa komponen utama, yang mana komponennya itu ya seperti prosesor, motherboard, dan RAM dan sebagainya yang disebut komponen utama. Mungkin yang nggak ada cuma casing doang ya, soalnya saya nggak punya casing yang bagus buat dipamerin gitu ya, jadi itu belakang aja lah ya. Dan maaf saya lama nggak upload karena saya waktu produksinya dipakai habis buat main Genshin gitu ya. Aduh, ini muka saya ini udah 2 hari gak tidur gara-gara grinding mulu gitu kan. Oke, langsung aja untuk prosesor gitu kan. Oh ya, ini by the way barangnya baru semua, nggak semua baru sih. Ada beberapa barang second dan pokoknya komponen utamanya baru semua seperti CPU, motherboard, dan RAM itu baru semua tentunya. Oke, untuk prosesornya kita pakai Athlon 3000G. Kenapa saya pakai Athlon 3000G? Karena ya ini adalah prosesor paling murah yang bisa diajak main Genshin tanpa VGA tambahan. Next adalah komponen yang paling berpengaruh sama performa prosesor ini adalah motherboardnya, yaitu motherboardnya adalah Gigabyte A320M S2H V2, yang mana motherboard ini adalah motherboard jadi-jadian, namanya doang A320 ya, isinya padahal B350. Ya kenapa gitu? Yang entah kenapa gitu ya, soalnya saya juga bingung Gigabyte kenapa disebutin A320 tapi isinya B350, bikin pusing kan. Dan harganya tentu aja murah, harganya cuma 800 ribuan, dan punya availability buat overclocking ya. Overclocking si AMD Athlon 3000G. Kebetulan prosesornya ini unlock, beda sama 200GE. Karena ini overclockable, jadi ini enak dipasang di B350 dan bisa punya performance yang cukup lumayan wah gitu ya. Out of the box-nya pun ini udah oke, apalagi pas di overclock ini enak banget. Oke, selanjutnya untuk RAM-nya kita pakai Gale DDR4 Evo Potenza. Ini harganya RAM-nya 500 ribuan, tepatnya di 515.000 sampai 520.000. Dan ini dual channel, 2x4 GB, 2666 CA19. CA-nya cukup longgar, tapi kita langsung di OC ke 3000 aja, CA18. Loh, kok nggak CA16 kalian 3200? Karena ini RAM-nya agak rewel, jadi ya di 3000 juga lumayan sulit. Apalagi di 3200 gitu. Jadi ini 3000 sudah stable. Nanti saya kasih tahu cara OC yang enak buat RAM ini. Sebenarnya ada RAM yang lebih murah lagi, ada dari Patriot, tapi ya kebetulan saya cuma punya ini. Ya udah gitu ya. Untuk yang versi 2x8-nya yang 16 GB kitnya itu lebih enak buat di overclock. Soalnya ini mungkin murah mungkin ya. Ya udah nggak apa-apa. Dan terakhir adalah SSD, yaitu SSD-nya Apacer Panther AS340 120GB. Jadi 4 komponen ini yang baru semua ya. Jadi yang penting ada SSD. Buat kalian yang ngeluh si storage-nya kurang ya tinggal pasang hard disk aja sendiri gitu kan. Oke, oh iya, power supply. Jadi ini baru 4 aja yang komponen barunya, sisanya bekas, yaitu termasuk power supply-nya. Power supply-nya saya pakai Enermax Nexon 500 watt, yaitu power supply yang second, dan harganya ada di 350.000. Kalian bisa pakai power supply yang lain, yang second yang lain. Untuk tips buat milih power supply bekas ada linknya di sini ya. Kalian bisa tonton video di sini. Di mana kan, di sini kan? Iya bener, di sini. Oke, power supply second nggak apa-apa, tapi yang penting punya merek yang jelas, punya spesifikasi yang jelas, punya website yang jelas, dan lebih baik power supply-nya yang punya manufacturing date-nya atau produksinya di 1 tahun atau maksimal 3 tahun ke belakang. Yang punya garansi panjang lebih bagus lagi gitu kan. Ya pokoknya masih siapin aja budget 300 sampai 500.000 buat power supply. Bagusnya sih yang baru ya power supply, tapi yang bekas but oke ya nggak apa-apa. Dan untuk komponen yang lain seperti casing, peripheral, monitor, dan lain-lain itu kalian bisa pilih sendiri, sesuaiin aja sama selera. Tapi nanti saya akan kasih list rekomendasinya di akhir video, jadi make sure kalian tonton aja sampai akhir. Oke, sebelum pengetesan kita coba overclock dulu CPU ini.
yang mana ini overclockable, dan kita cek ke 3,9 GHz, tepatnya ke 3,92 GHz 1,35 volt. Kita overclock di Ryzen Master, kalian bisa juga overclock di BIOS-nya biar lebih enak, itu nggak usah buka-buka lagi aplikasi buat nge-apply si overclocknya. Kita overclock juga si iGPU-nya, si Vega 3 ini ke 1400 MHz di 1,2 volt. Dan gimana itu hasilnya? Nanti kita ke benchmarknya. Dan oh ya, terakhir ini ada overclock juga RAM-nya kita overclock ke 3000 MHz CR18 1,25 volt kalau mau manual. Sebenarnya otomatis juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja ke benchmarknya. Kita langsung pakai profile OC-nya yang tadi. Dan untuk hasil benchmarknya dari Cinebench R15 untuk prosesor Athlon 3000G ini, hasil benchmarknya menunjukkan cukup menarik sebenarnya karena lumayan berbeda di 50-an skornya antara default dan saat di OC. Bahkan performanya masih lebih baik dibandingkan Intel Core i3 Gen 6 kalau nggak salah. Oke, untuk Blender benchmark kita coba lagi. Si prosesor ini punya peningkatan juga saat di overclock, lumayan lah, beda 2 menit kurang. Untuk benchmark HWBot juga lumayan ada peningkatan performa secara signifikan saat di overclock, dan artinya CPU ini punya potensi besar yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma, tinggal geser-geser doang gitu ya. Untuk 3D Mark IV Strike pun sama-sama oke, punya peningkatan performa yang mantap juga. Dan menariknya saat kita tes, bahkan saat tes overclock juga, kita gak pakai cooling aftermarket. Kita cuma pakai cooling stoknya aja gitu kan, yang bawaannya Ryzen lagi, yang bawaannya Athlon 3000G ini, karena ya prosesor ini irit banget, cuma 35 watt TDP-nya, yang mana masih overkill juga si cooler bawaannya ini. Pas kita overclock pun suhunya nggak lebih dari 75 derajat, dan menariknya itu sangat-sangat wah gila sih ini. Kalian tinggal beli prosesor ini, kalian beli Mobo ini, dan langsung aja geser ke profile OC yang saya kasih tadi kan. Ya ini udah menarik juga kan, dapat bonus-bonus ekstra gitu yang tersembunyi. Oke, waktunya kita tes game. Yang pertama jelas kita tesnya Genshin Impact dulu, karena ya judulnya aja Genshin Impact gitu ya. Oke, kita langsung tes dengan beberapa skenario dan di beberapa resolusi, mulai dari HD 900p sampai Full HD, yang mana dengan setting yang harus disesuaikan banget sih. Oke, dan kita mainin Genshin Impact ini tentunya pas udah di overclock CPU-nya ya. Kalau nggak di overclock ini nggak enak banget buat dipakai. Oke, langsung aja di resolusi 720p setting preload kita dapetin average FPS di 46an dan kadang drop ke 30an. Sebelum di overclock kita dapetin performa lebih buruk dari ini. So masih playable walaupun di resolusi segini. Ini pun ada beberapa setting lebih tinggi dan masih playable. Cocok buat kalian yang monitornya masih 720p atau 768p. Lanjut di resolusi 900p, mungkin ini adalah settingan paling pas-pasan buat kalian main di 900p yang punya monitor 900p mungkin ya, yang HD+. Dan resolusi 900p ini cuma bisa dimainin di very low ya settingnya itu, karena ya kalau dipaksain itu nggak enak banget buat dipakai. Dan setting di atasnya mungkin udah gak playable lagi ya menurut beberapa orang, dan setting ultranya gak usah ditanya lagi lah. Untuk resolusi 1080p sepertinya Vega 3 belum sanggup buat ngangkat game ini, bahkan di setting very low game ini masih cukup berat. Jadi solusi buat kalian yang punya monitor 1080p tapi pengen mainin game ini, selain ngorbanin resolusi mungkin ke 900p, bisanya apa dong gitu kan. Jadi ya solusinya adalah tambah budget sekitar 550 sampai 700 ribu, kalian bisa dapetin si GTX 750, nggak pakai Ti, 750 polos, yang mana ini performanya udah oke buat gaming 1080p Genshin Impact ini, karena ya harganya ini cukup murah ya, gitu, cuma 650 ribu lah di average-nya. Dan sayangnya VRAM-nya cuma 1 GB, jadi saya saranin buat beliin Vega ini ya carinya yang 2 GB ya, walaupun harganya lebih tinggi dikit gitu kan. Oke, langsung aja ke tesnya ini, pairing 3000G dengan si 750 ini. Oke, langsung aja untuk Genshin Impact lagi.
Resolusi 720p seperti biasa, mungkin ini bisa jadi pilihan kalau kalian cuma punya monitor HD dengan pengen 60 fps setting medium atau setting very high 45 fps biar manjain mata. Atau kalian bisa pakai resolusi 900p di monitor Full HD, ya biar lebih enak aja, biar memanfaatin setting medium yang lebih enak juga. Karena di resolusi 1080p, VGA ini pun belum bisa ngangkat 60 fps di setting very low. Ya, wow gitu, game ini kan sangat menarik gitu kan, di open world gitu ya, masif sekali gitu si game ini. Oke, bahkan ngalahin GTA 5 loh ya, yang bisa setting medium pun ini masih bisa 60 fps 1080p loh. So, penambahan VGA discrete kelas GTX 1050 dengan kombinasi Athlon 3000G cukup buat yang mentingin resolusi. Tanpa butuhin grafik yang terlalu bagus, ya 600 ribuan buat performa VGA kayak gini sih worth it aja gitu kan. Apalagi VGA sekelas 750 ini kan cukup lumayan langka juga buat dijual gitu. Tapi ya ini tetap opsional karena saya sarannya buat pakai ini doang tanpa tambahin ini, karena kalau tambahin ini budgetnya ngebengkak lagi soalnya. Dan enaknya kalau pakai GPU discrete, kalian gak usah motong RAM buat si IPU-nya, karena ini IPU-nya gak akan kepake kalau cuma pakai GPU discrete doang yang gak tambahin IPU. Soalnya kalau kalian tambahin IPU di sini, RAM kalian yang 8GB asalnya jadi 6GB doang, karena ya VRAM-nya kepotong 2GB buat si Vega 3-nya ini. Atau kalian bisa setting-setting lagi kalau mau 1GB doang atau 512MB doang, tapi ya mana ada orang yang mau masang itu si Vega 3 tanpa VRAM yang besar gitu kan, 9512 apaan, nggak bisa kepake apa-apa gitu kan. Dan kalau kalian merasa cukup main di 720p gitu kan, di setting very low, ya apa salahnya kita pakai ini doang gitu kan. Kalian bisa nabung lagi buat beli VGA yang lebih tinggi lagi. Soalnya kalau Athlon 3000G ini di pair dengan misalkan RX 470 atau RX 570, ini udah oke banget. Soalnya udah cukup capable dan bebas dari bottlenecking. Karena ini CPU dual core 4 thread, ya, kalau di pair dengan di atasnya gitu kan, di atas RX 570 atau mungkin GTX 1060 3GB, mungkin akan muncul bottlenecking yang cukup masif. Soalnya ya karena ini dual core 4 thread, sedangkan itu VGA yang cukup lumayan ya, bahkan mengisap dayanya lebih lumayan juga gitu kan, ya kurang worth it gitu ya. Jadi kalian pastikan buat pair Athlon ini dengan di bawah RX 580, ya sekitar RX 570 deh, udah oke banget. Karena ya kalian kalau punya duit gitu, mending upgrade dulu prosesornya, udah itu tambah lagi VGA lebih oke lagi gitu, oke? Dan saya pun tes beberapa game lain seperti game casual ataupun game kompetitif, dan inilah hasil dari benchmarkingnya. Silahkan disimak. Oke, kita bahas lagi power draw dari CPU ini. Tentunya untuk keseluruhannya, ini bentar lagi ya, keseluruhan ini mungkin nggak nyampe 80 watt. Soalnya ini TDP-nya cuma 35 watt. Kalau di overclock pun nggak akan bengkak lebih dari 10 watt. Dan dengan keseluruhan ini, dengan RAM, dengan SSD mungkin, atau kalian mau nambah lagi hard disk, ini nggak akan nyampe 80 watt.
seriusan. Dan kalau kalian tambahin VGA sekelas GTX 750 ini, mungkin ini cuma nambah sekitar sampai ya mungkin total power draw-nya di 120 watt untuk keseluruhan PC-nya, karena TDP dari VGA ini cuma 55 watt. Tapi saya entah kenapa ini udah ada 6 pin powernya, mungkin ini adalah versi overclock-nya mungkin. Ya entahlah, soalnya GTX 750 yang biasanya itu nggak ada power pin sama sekali. Oke, jadi kesimpulannya gimana sih si racikan ini? Mungkin ini kan opsional ya, nanti jadi ini saya simpen dulu aja. Aduh. Oke, kesimpulannya gimana? Jadi racikan rakit PC ini udah oke banget, terutama untuk budget 3 juta ya, 3 jutaan. 3 juta di bawah 4 juta gitu ya. Dan karena prosesor ini udah overclockable dan motherboardnya sangat mendukung, dan dengan harga yang lebih murah dari B350 yang biasanya cuma namanya doang gitu kan, nama yang sudra banget. Oke. Jadi ya ini racikan ini udah powerful banget buat gaming 720p, bahkan buat sehari-hari kalian bisa buat WFH, buat school from home juga, buatnya bukannya ini racikan kantoran mungkin lah ya. Dengan sedikit sentuhan overclocking dikit, kalian bisa main dengan lancar. Main game apapun, ya nggak apapun juga sih ya. Soalnya tadi Shadow of the Tomb Raider itu game dari X12 itu beratnya minta ampun. Dan atau kalian bisa tuning-tuning dikit lagi si prosesor ini. Mungkin prosesor yang kalian dapetin itu gacha, bisa jalanin 4 GHz ke atas, mungkin di 1,4 volt, dan kalian bisa overclock si Vega grafiknya di 1700 MHz mungkin ya, karena saya belum pernah nyoba lagi di overclock di atas itu. Oke, selanjutnya kita kasih beberapa racikan rakit PC dengan kombinasi Athlon 3000G dan beberapa komponen ini, dan ada mulai dari CPU only sampai full set. Oke, saya kasih di saat sekarang juga. Oke, gitu aja video racikan kali ini. Komen aja kalian kalau ada saran atau apapun itu, atau kalian mau nanya-nanya apapun itu. Oke, like kalau kalian suka sama video ini, dan share ke teman kalian yang pengen main Genshin Impact tapi punya budget yang pas-pasan, gak mau main di HP gitu kan. Daripada beli HP mending beli PC gitu, bisa lebih berfungsi, lebih berguna, lebih banyak gitu kan. Dan juga support channel ini dengan cara subscribe, dan juga follow sosial media saya dan MI Tech, link di deskripsi. Join juga Discord MI Tech, link di deskripsi. Saya Fadil, seperti biasa, see you next time, stay safe, wassalamualaikum.